Hai Sobat Dialog. Kembali lagi di podcast Dialog Tak Berujung bersama aku Sherina yang ditemani para narasumber hebat di podcast kali ini. Halo. Halo, kenalin aku Bening. Halo, kenalin nama aku Feiza. Halo, aku Naya. Halo, kenalin nama aku Dimas. Halo, kenalin gua Faras. Nah, teman-teman kalian pernah nggak sih mengalami suatu gejala, terus kalian cari di internet nih, kira-kira sakit kepala bagian kiri itu penyakit apa ya? Dan yang keluar malah kayak gejala-gejala serius kayak tumor, infeksi, bahkan kanker. Sering banget yang bikin ngeri itu kadang kita ngerasa semua jarinya cocok sama kita. Bener banget. Nah, itu dia informasi yang relate bikin kita mikir ini gejala kita banget nih. Akhirnya kita jadi self-diagnose, jadi cemas. Itu dia topik pembahasan kita pada hari ini. Gimana sih kita harus menyikapi informasi-informasi relate itu yang padahal nggak sepenuhnya benar. Coba dari Faras dulu deh. Oke, ini masalah serius banget, tapi kan sering kita sepelekan ya dalam sehari. Terus kita tuh juga harus introspeksi dulu sama diri kita sendiri. Ini tuh beneran kita nggak? Ini informasinya tuh beneran valid nggak? Siapa yang nyetusin? Nah, kita harus relax dulu. Kita bertanya nih. Bertanya ke siapa? Nah, jadi bertanya itu kepada yang ahlinya. Jadi apakah 5 ciri itu beneran mencerminkan diri kita atau bukan? Terus ada kemungkinan lain nggak? Kenapa aku ngerasa begini? Jangan-jangan aku cuman lagi ada perasaan nggak enak karena masalah-masalah kehidupan dalam sosial. Nah, terus proses mengubah informasi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis ini sebenarnya ada sebuah metode filsafat kuno yang dicetuskan oleh Socrates. Jadi dia itu percaya kalau kebijaksanaan itu bukan berasal dari orang yang tahu segalanya nih, tapi malah dari orang yang sebelumnya itu merasa kalau aku tuh nggak tahu apa-apa gitu. Jadi melawan konten sok tahu menurut Socrates ini dengan jadi tidak tahu ya? Iya, jadi daripada merasa sok tahu mending nggak tahu tapi percaya diri. Jadi informasi dan video yang lewat di FYP itu kan cuma nunjukin penampakan kayak cover dari sebuah kondisi yang kompleks ya. Dimana pandangan soal kita sering salah kaprah antara penampakan dan kenyataan. Tepat banget nih share. Jadi itu tuh puncak dari dunia penampakan. Semuanya serba singkat dan menarik, tapi belum tentu mempresentasikan realitas yang utuh. Nah, seorang filsuf yang bernama Parmenides udah ngingetin kita dari ribuan tahun yang lalu untuk membedakan dua hal ini. Yang pertama, ada dunia penampakan yang kita tangkap lewat indera yang sifatnya selalu berubah dan bisa menipu, dan ada dunia realitas yang esensial, abadi, dan hanya bisa ditangkap lewat akal sehat. Oh, jadi realitas kondisi mental seorang itu kompleks dan membutuhkan diagnosis ahli, sedangkan video sosmed itu cuma penampakan yang disederhanakan ya. Ya, sebentar banget. Parmenides ngajak kita untuk nggak terjebak sama ilusi-ilusi di permukaan. Kita harus pakai nalar kita untuk mencari kebenaran yang lebih hakiki, bukan cuma percaya sama apa yang tampak menarik di layar. Oke, jadi kita harus kritis ala Socrates dan harus bisa bedain mana ilusi, mana kenyataan ala Parmenides. Nah, video-video ini kan bisa viral terus datang ke FYP kita bukan secara kebetulan kan? Nah, pasti ada sesuatu yang mengatur di dalamnya. Apa sih sesuatu itu? Nah, jadi sesuatu itu namanya itu algoritma share. Nah, ini tuh menarik banget karena algoritma itu bekerja berdasarkan pola matematis yang mendasari untuk menciptakan sebuah keteraturan dari miliaran konten yang dipilih secara acak. Nah, hasilnya tuh kayak reels IG kalian, terus video-video TikTok, dan itu tuh namanya tuh for your page. Nah, itu termasuk dari isi pemikiran Pythagoras. Oh gitu, jadi algoritma tuh semacam desain modern dari pemikiran Pythagoras ya? Yap, benar banget, karena dia tuh percaya bahwa semesta itu pada dasarnya adalah harmoni matematis. Nah, dengan sadar bahwa kita tuh diatur oleh pola ini, jadinya tuh kita bisa lebih bijak dalam memproses algoritma tersebut. Lalu kita tuh jadi tahu bahwa apa yang kita lihat itu bukan seluruh dunia, tapi hanya semesta kecil yang disajikan khususnya untuk kita. Nah, gila merinding aku, dari video sosmed kita bisa sampai ke Socrates, Parmenides, sama Pythagoras juga nih. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir deh. Setelah kita tahu kita harus kritis, sadar realitas, dan memahami suatu pola,
Lalu langkah praktisnya buat kita gimana? Gimana cara kita bersikap biar kita nggak ekstrim antara terlalu cemas sama self diagnose sama terlalu cuek sama kesehatan mental. Sikap yang baik dan sehat itu hampir selalu ada di antara dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah hipokondria, yaitu cemas berlebih soal penyakit. Ekstrim kedua adalah apatis, yaitu sama sekali tidak peduli sama sinyal dari tubuh atau pikiran. Jalan tengahnya adalah perhatian yang sehat, yaitu kita peduli, kita waspada, tapi tidak panik. Tujuan kita menemukan jalan tengah itu apa sih, Bening? Jadi tujuannya itu bukan buat kita tenang doang, tapi itu untuk mencapai kondisi hidup terbaik kita. Nah, yang kan tadi jelasin ya, apa metodenya, gitu, jalan tengah, metode praktis dan tujuan hidup yang luhur ini adalah inti dari pemikiran Aristoteles. Dia menyebutkan tujuan akhir di eudaimonia, sebuah kebahagiaan sejati yang datang dari hidup yang seimbang, bermakna, dan memaksimalkan potensi kita, bukan dari nonton video viral doang. Nah, luar biasa. Jadi untuk mengatasi suatu fenomena modern seperti self-diagnose di TikTok, kita bisa pakai 4 kacamata dari filsuf kuno itu ya. Bertanya seperti Socrates, terus membedakan realitas seperti Parmenides, dan memahami pola algoritma seperti Pythagoras. Dan juga yang dijelasin sama Bening sama Naya tadi, kita harus mencari jalan tengah untuk hidup lebih baik seperti Aristoteles. Dan ternyata itu masih relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. betul banget. Nah, terima kasih banyak ya teman-teman atas informasi yang daging banget nih. Nah, semoga sobat dialog di rumah juga punya cara untuk menghadapi dunia yang makin pening ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.